dengan yang muhrim. Iya. Itu kan fikih sosial ya. Iya. Jadi dulu kan nggak pernah ada ngopi kan zaman dulu. Iya. Tidak pernah ngopi, tidak ada Starbucks kan gitu. Iya. Sekarang ada Starbucks gitu kan. Iya. Tapi kan persoalannya kan yang duduk di meja itu laki-laki perempuan kan. Iya. Iya. Nah kemudian dihukumkan oleh Pemda, kalau nggak salah Pemda Biren dengan mantakan haram. Iya. Nah apakah Mahat Ali Mudi juga ditantang untuk ini, untuk menjelaskan posisi itu gitu dari sisi fikih dan usul fikih. Karena hukum itu kan sudah jelas. Karena kebanyakan orang kita, orang Islam nggak mengerti hukum. Saat ada orang yang mengatakan hukum, apalagi dia bukan ulama, seorang bupati, ditantang. Iya. Kalau kita Memang sudah sudah mengerti paham hukum, ya. nggak boleh. Sudah duluan. Nggak duluan. Ada orang yang mengatakan dia seorang pejabat untuk mengkonkretkan, untuk memperkuatkan. Silakan. Kamu lama tidak saya bicara. Ya, bicara ini orang kaki lima. Iya. Bahasanya orang kaki lima. Nah kasus-kasus ini kan kayak di Aceh kayak cambuk. Ya. Kalau media internasional kan melihatnya ini apa kan gitu. Ya. Kenapa ada suara-suara yang ingin membuat apa ya? Hukum jinayah. Kok hukum Islam itu berat kan gitu ya? Iya. Kok hukum Islam itu jahat kan gitu Iya. bahasa sederhananya. Ada nggak kira-kira semacam formula supaya penerapan hukum itu tidak terasa berat, tidak terasa jahat kan gitu? Mungkin kan ada strategi-strateginya berdasarkan Asal para mustahil. karena orang belum mengerti hukum. Iya. Orang tidak pernah belajar tentang hukum. Contohnya orang belajar SD, Iya. SMP, SMA, kuliah, jadi pejabat. Iya. Tahu-tahu Quran bisa baca, dites Quran. Gak bisa Baru baca. kita tahu dia Gak bisa baca Quran. Islamnya KTP. Ketahuannya, Ini orang Islam sekarang. ketahuannya pas mau jadi pejabat. Terus kenapa ada semacam majelis yang supaya memilih menseleksi itu Pemdanya itu? Ketika ada orang yang mau nyalon DPRD, Iya. DPA atau gitu atau Itu kan baru pada tahun terakhir baru dites Al-Quran, bocor rahasianya. Kita lagi tes nggak bisa, baru kita sadari oh ini pendidikannya SD, SMP, SMA, kuliah Iya. jadi pejabat, Iya. calon diri untuk pejabat, calon diri untuk DPR dan sebagainya. mungkin kecolongan kali ya, Kecolongan. karena waktu abad-abad lalu kan Sultan Iskandar Muda sudah begitu dahsyat kan Iya, untuk dulu melaksanakan ulama. beda dengan sekarang. Hmm. Sultan Iskandar Muda yang melaksanakan pemerintahan dia di atasnya ulama. Iya. Bedanya di sini. Sekarang saat mereka perlu ulama diundang. Jadi di Kasih situ makan, bedanya. kasih amplop, kita uang lain pun nggak ada. Malah ini akibat kerusakan. Karena mereka belum tahu hukum saat direncanakan kan belum 100%. Ini bukan hudud, taksir sebenarnya. Mau diterapkan hanya sebagai contoh dunia ribut. Iya. Iya, dunia itu ribut. Dunia Dengan realitas itu dunia ribut harus diakui. alasannya melanggar HAM. Alasannya ham. Siapa besar HAM dengan hukum Dengan hukum. Allah? Nah itu pemimpin-pemimpin kita perlu apa kali? Perlu dikasih info yang benar kan? Perlu diganti. Oh. Turunkan semuanya belajar ke pesantren yang sudah sekolah naik. Itu Iya. rencana kita demikian. Iya. Tapi dalam sejarah Aceh sudah pernah orang Dayak memimpin jadi umaro lah gitu lah. Ya kalau dari semenjak dulu yang menjadi pemimpin itu yang mengerti agama, dikoordinir oleh ulama yang lebih besar lagi. Berarti Pak Yai Maruf Amin Iya. udah pas ya sekarang. Iya. Kalau dia sendiri, Kalau dia sendiri. Kalau bisa bersuara. Dikhawatirkan juga kalah juga sama presidennya ini. Iya iya. Kalau diberi peran.
Saya kembali ke Mahat Ali. Mahat Ali itu kan sudah mau dibuat standar pelayanan pendidikannya sekarang. Ya. Pak Abu. Kemudian agama bingung juga sebenarnya. Ya. Karena dia standar pelayanan pendidikan dari mulai ustadz, dosen, kemudian kurikulum sampai ke titel itu hampir mirip dengan IAIN. Iya. Titel misalkan nanti SAG, SAG. sarjana agama. Kalau begitu sarjana alam gaib lagi kalau udah gitu. Kemarin alhamdulillah saya sudah bersilaturahmi dengan Mahasantri Iya. di ruangan ini. Iya. Kami nanya ke Mahasantri, kira-kira kamu tuh mau jadi apa nanti kalau sudah selesai dari Mahat Ali ini? Kira-kira titelnya apa? Saya kasih angket. Iya. Ada berapa? 121 yang isi. Ternyata jawabannya ada 6. Jadi gelar itu Macam, ya. ada sarjana Tafakuh Fiddin STF, Iya. kemudian ada sarjana usul dan fiqh Iya. SUV, kemudian ada sarjana apa lagi ya, ilmu syariah SII, banyak lah. Tapi sebagian besar Mahasantri menjawab sarjana Tafakuh Fiddin. Iya. Iya. Bahkan ada yang sufi juga, suka pipi katanya. Iya. Jadi sarjana usul dan fikih, Iya. sufi disingkat. Iya. Itu ada 3 orang yang jawab. Iya. Mahasantri itu. Iya. Maka kami ketika mau menerapkan ke standar pelayanan itu belum bisa karena masih ada Mahat Ali Situbondo, Iya. ada Mahat Ali Jepara, Mahat Ali Tebu Ireng, masih Iya. debatable soal titel. Iya. Ternyata Pak Yai Makmun yang Jepara ini Iya. dia nggak usah ada titel dosen Mahat Ali itu, Oh itu. nggak usah ada. Yang penting dia bisa ngaji, Iya. dia bisa baca kitab, Iya. kitabnya gede, nggak usah ada sekolah kata dia. Iya. Saya alhamdulillah udah bersilaturahmi dengan beliau. Yang jelas kalau dia tafsir hadis ya, dia baca kitab tafsirnya bagus kata dia. Iya. Kalau dia ilmu hadis kutubut sitahnya udah di luar kepala kayak gitu. Nggak usah harus dicantumkan syarat menjadi dosen Mahat Ali harus S3 Iya. atau berpendidikan ini. Dites aja. Dites aja Iya. sama abunya sama Iya. kiainya kayak Iya. gitu. Jadi kayak gitu kan pemerintah merasa perlu mendengar sebenarnya soal standar ini. Nah mungkin pandangan Abu ke depan ini kami kan sedang mempersiapkan itu, kayak standar pendidiknya kayak gimana, kemudian Mahasantri apakah harus syaratnya itu harus hafal alfiah misalkan, baru dia bisa bisa masuk Mahasantri, atau dia bisa kalau usul fikih udah tahu apa usulnya sudah di luar kepala misalkan. Apakah model-model kayak gitu perlu dicantumkan nggak di standar pelayanan kami yang akan kita susun itu? Abu? Ini bicara Mudi. Hmm. Mudi ada 3 kelompok. Oh, iya. Satu kelompok tidak ke Institut Agama Islam, tidak ke Mahat Ali, terus belajar hidayah sampai 15 tahun. Dia tidak mengharap itu perlu jabatan perlu. Di satu saat dia akan membuka pesantren mengajar. Yang kedua, yang ke IAIA, dia mendapat itu. Kalau yang ke Mahat Ali tidak diberi titel, masih sama dengan yang nomor 1 tadi. Oh. Maka perlu, tapi harus beda dengan Iya. Itu udah sesuai dengan jawaban Mahasantri. Iya. Perlu katanya, tapi 100% belum jawabannya. Karena tidak semua tempat nanti diadakan testingnya, Iya. dilihat saja ijazahnya. Oh, sudah sarjana di Mahat Ali. Kemudian baru bila perlu dites. Tapi sepintas sudah ada pegangan. Oh, Kalau iya. tidak kan perlu tidaknya di mana belajar. Susah, repot. Dengan ada tapi harus beda dengan sama dengan institut. Iya, iya. Soal titel, kalau perlu apa kira-kira Abu? Itu. Tadi sudah tanya tadi yang tinggal tinggal pilih aja. Jadi nanti kita kembangkan kali ya Iya, dengan iya. teman-teman Karena Mahat Ali lain ya. Masih banyak yang lain disebutkan. Nah kalau sudah ada semacam standar, perlu ada
hal lagi soal badan lembaga akreditasi. Iya. Negara punya BNPT namanya, Iya. Ya. Badan Akreditasi Nasional. Itu untuk mengakreditasi IAI. Ya. Nah, di Mahat Ali itu lembaga itu belum ada, Abu. Kemarin terakhir sudah direncanakan oleh Pak Dr. Abdul Jalal dari Situbondo. Beliau kan ketua forumnya. LAM dan Dewan Masyai ini sampai sekarang tuh belum terwujud katanya. Akhirnya Mahat Ali itu merasa bingung gitu, ini harus gimana gitu untuk mengembangkan Mahat Ali ke depan. Lagi-lagi ini soal apa ya? Yang belum tuh badan akreditasi mandiri namanya, BLAD, BLAM ya, lembaga administrasi mandiri. Nah itu akan terdiri dari para syekh ya, para abu, para kiai yang akan menentukan ini udah sesuai, ini belum. Tapi sampai saat itu belum terwujud juga itu LAM ini gitu. Termasuk Dewan Masyai. Ya. Dewan Masyai ini dulu waktu ada Pak Yai Hashim jadi, kemudian Malang itu Pak Yai Toha Hasan, terus Pak Yai Saha Mahfud gitu ya, itu sudah mau terbentuk gitu, tapi karena mundur lagi kemudian agama hilang lagi gitu. Nah kira-kira aku Dewan Masyai LAM ini perlu nggak sih sebenarnya untuk menjamin mutu Mahat Ali itu sendiri? Perlu. Ceritanya sebagai sultan di Aceh, dia sudah lama ini masih ada sepupunya. Iya. Ini juga kader-kader yang bekerja ini harus ada yang mengisor. Belum lupa musyawarah antar itu ya. Teman-teman Mahat Ali sendiri yang di beberapa daerah, kalau Situbondo mungkin sudah lama kali ya, sudah agak bagus gitu, karena ada Pareja dan sudah saya lihat, karena kan lama saya penelitian juga di sana gitu, melihat kok di sana kok bisa ya Mahat Ali sebelum ada PMA itu sudah jalan gitu, sudah jalan dan sudah bagus itunya, proses pembelajarannya juga, termasuk buletin majalahnya kayak gitu. Itu aku saya kira mudah-mudahan ke depan ini pengembangan Mahat Ali ini cepat gitu ya, cepat ininya, cepat berkembangnya gitu. Mungkin nanti ada S2 juga gitu.